Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, perkenalkan, saya Ella Erlita Octaviana, mahasiswa IAIN Kediri, program studi Psikologi Islam Angkatan 2019. Di video ini, saya akan sedikit membahas mengenai filsuf di era Yunani kuno. Filsafat adalah studi tentang seluruh fenomena kehidupan dan pemikiran manusia secara kritis dan dijabarkan dalam konsep mendasar. Filsafat tidak didalami dengan melakukan eksperimen-eksperimen dan percobaan-percobaan, tapi dengan mengutarakan masalah secara presis, mencari solusi untuk itu, memberikan argumentasi, dan alasan yang tepat untuk solusi tertentu. Nah, mau tahu tokoh filsafat yang berpengaruh di dunia? Yuk simak video berikut ini. Aristoteles lahir di Stagia, kota di wilayah Cercedais, Tracia, Yunani yang dahulunya termasuk wilayah Makedonia Tengah, pada tahun 384 sebelum Masehi. Aristoteles merupakan seorang filsuf dan ilmuwan besar pada masa dunia kuno. Beliau menjadi pelopor dari perkembangan studi tentang logika formal dan berbagai bidang filsafat keilmuan lainnya. Aristoteles meyakini bahwa setiap aspek kehidupan manusia dapat dijadikan objek pemikiran dan analisis. Ia juga menekankan bahwa alam semesta tidak dikendalikan secara kebetulan oleh sihir ataupun kehendak dewa semata, melainkan diatur oleh hukum-hukum rasional. Berikut beberapa pemikiran Aristoteles. Aristoteles dikenal sebagai orang pertama yang mengumpulkan dan mengelompokkan spesies-spesies dalam ilmu biologi secara sistematis. Aristoteles adalah orang yang pertama kali membuktikan bahwa bumi itu bulat. Dan Aristoteles juga menulis tentang astronomi, geologi, embriologi, geografi, geologi, fisika, anatomi, psikologi, dan hampir tiap karyanya dikenal di masa Yunani purba. Anaximandros adalah seorang filsuf dari Mached Miletos dan merupakan murid dari Thales. Seperti Thales, dirinya dan Anaximenes tergolong sebagai filsuf-filsuf dari Miletos yang menjadi perintis filsafat barat. Anaximandros adalah filsuf pertama yang meninggalkan bukti tulisan berbentuk prosa. Diperkirakan Anaximandros lahir sekitar tahun 610 sebelum Masehi. To aperion sebagai prinsip dasar segala sesuatu. Dari pernyataan-pernyataan itu, air dan api saling berlawanan sehingga air bukanlah zat yang ada di dalam segala sesuatu. Karena itu, Anaximandros berpendapat bahwa tidak mungkin mencari prinsip dasar tersebut dari zat yang empiris. Prinsip dasar itu haruslah pada sesuatu yang lebih mendalam dan tidak dapat diamati oleh panca indera. Menurut Anaximandros, dari to aperion berasal segala sesuatu yang berlawanan yang terus berperang satu sama lain. Yang panas membangun yang dingin, sehingga yang dingin itu terkandung di dalamnya. Dari yang dingin itu terjadilah yang cair dan beku. Yang beku inilah yang kemudian menjadi bumi. Pandangan tentang makhluk hidup. Mengenai terjadinya makhluk hidup di bumi, Anaximandros berpendapat bahwa pada awalnya
Bumi diliputi air semata-mata. Karena itu, makhluk hidup pertama yang ada di bumi adalah manusia. Anaximenes. Anaximenes adalah teman, murid, dan pengganti dari Anaximandros. Sebagaimana kedua filosof Miletos yang lain, ia berbicara tentang filsafat alam, yakni apa yang menjadi prinsip dasar segala sesuatu. Anaximenes mulai terkenal sekitar tahun 545 sebelum Masehi. Pemikiran-pemikiran Anaximenes tentang alam semesta. Pembentukan alam semesta menurut Anaximenes adalah dari proses pemadatan dan pengenceran udara yang membentuk air, tanah, batu, dan sebagainya. Bumi, menurut Anaximenes, berbentuk datar, luas, tipis, hampir seperti sebuah meja. Dan bumi dikatakan melayang di udara, sebagaimana daun melayang di udara. Benda-benda langit seperti bulan, bintang, dan matahari juga melayang di udara dan mengelilingi bumi. Parmenides lahir pada tahun 540 sebelum Masehi dan meninggal pada tahun 470 sebelum Masehi. Ia berasal dari kota Elea, Italia Selatan. Pemikiran tentang yang ada dari Parmenides. Menurut Parmenides, yang ada adalah kebenaran yang tidak mungkin disangkal. Bila ada yang menyangkalnya, maka ia akan jatuh pada kontradiksi. Hal itu dapat dijelaskan melalui pengandaian-pengandaian yang diberikan oleh Parmenides. Heraklitos diketahui berasal dari Efesus di Asia Kecil. Ia hidup sekitar abad ke-5 sebelum Masehi atau sekitar 540 sampai 480 sebelum Masehi. Pemikiran Heraklitos yang paling terkenal adalah mengenai perubahan-perubahan di alam semesta. Menurut Heraklitos, tidak ada satupun hal di dalam semesta yang bersifat tetap atau permanen. Tidak ada sesuatu yang betul. Semuanya berada di dalam proses menjadi. Ia terkenal dengan ucapannya yang dalam bahasa Indonesia berarti, maksud dari pernyataan pertama adalah air sungai selalu bergerak sehingga tidak pernah seorang turun di air sungai yang sama dengan yang sebelumnya. Pernyataan yang kedua, api bukanlah zat yang dapat menerangkan perubahan-perubahan segala sesuatu, melainkan melambangkan gerak perubahan itu sendiri. Heraklitos menyatakan bahwa pertentangan yang ada adalah prinsip keadilan. Kita tidak akan bisa mengenal apa itu siang tanpa kita mengetahui apa itu malam. Kita tidak akan mengetahui apa itu kehidupan tanpa adanya realitas kematian. Terima kasih sudah menonton video ini, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.